Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aizatul Alifa. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2 Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada latihan soal bab pertama, yaitu Islam di masa Rasulullah dan para sahabat, yang ada dalam buku Aswaja Ahlus Sunnah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadriyah dari tim Aswaja Center Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Oke. Pada latihan soal yang pertama, soalnya adalah jelaskan secara ringkas perbedaan Islam di era Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Jadi dalam buku Aswaja ini, periode Rasulullah SAW dan para sahabat itu dibedakan dengan adanya Nabi Muhammad SAW dan tidak adanya Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Rasulullah, adalah periode sebaik-baik periode umat Islam. Jika diibaratkan Islam sebagai air, maka air ini masih suci, masih bersih, masih jernih dan belum terkontaminasi dengan apapun itu. Jadi pada kepemimpinan beliau ini dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, yang mana Nabi Muhammad ini adalah manusia yang maksum, yang dijaga dari kemaksiatan, dan segala aktivitas yang terjadi pada masa tersebut adalah sudah dikontrol oleh wahyu, dan apabila terjadi kesalahan, wahyu akan turun mengoreksi dan menjelaskan perkara yang benar. Sedangkan pada era para sahabat, yaitu setelah wafatnya Nabi, Islam mulai berkembang lebih luas melalui ekspansi dan dakwah. Tidak ada lagi wahyu baru, sehingga para sahabat mengandalkan ijtihad dalam menghadapi tantangan baru ini. Kepemimpinan berganti ke Khulafaur Rasyidin dan muncul perbedaan pendapat dalam memahami serta menerapkan ajaran Islam itu. Oke, the next untuk latihan soal yang kedua, yaitu bagaimanakah sikap kita seharusnya dalam menanggapi konflik yang terjadi di antara para sahabat. Jadi ini diibaratkan semisal kita masih hidup di zaman sahabat, yang harus kita lakukan adalah sikap bijaksana kita, sikap sabar kita, dan penuh pengertian. Jadi dulu pernah sempat ada sebuah perbedaan pendapat mungkin, dan yang harus kita lakukan yaitu adalah tetap menjaga kedamaian. Jadi kita harus memprioritaskan kedamaian ini. Jangan sampai kita ikut terbawa emosi dan tidak mendengarkan semua pihak, hanya mendengarkan salah satu dari pihak tersebut. Dan kita sebaiknya menghindari penyebar gosip atau rumor. Jika berita itu belum sesuai, kita sebaiknya tidak menyebarluaskan itu. Dan harus kita perlu ingatkan, yaitu menjaga keutuhan persahabatan. Jadi kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad itu sendiri, yaitu betapa pentingnya menjaga ukhuwah, yaitu persaudaraan kita, dengan tidak membela satu sama lain atau tidak membiarkan konflik itu berkelanjutan. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, yakni jelaskan di antara keutamaan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Jadi pada periode Abu Bakar As-Siddiq ini, keutamaannya adalah menguatkan negara Islam setelah wafatnya Nabi.
Jadi pada saat Nabi wafat, periode kepemimpinan Abu Bakar ini sangat penting karena beliau menjadi khalifah yang pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Pada masa itu, umat Islam menghadapi tantangan besar seperti murtadnya sebagian besar suku Arab yang meninggalkan Islam karena wafatnya Nabi itu. Abu Bakar dengan tegas dan bijaksana berhasil mengatasi masalah ini dengan mengirimkan pasukan untuk mengulangi pemberontakan. Dan selanjutnya Abu Bakar juga memimpin perang melawan kelompok-kelompok yang murtad setelah wafatnya Nabi tersebut. Ini merupakan periode yang sangat krusial untuk mempertahankan keutuhan Islam dan mengukuhkan posisi negara Islam di Arab itu sendiri. Dan selanjutnya lagi ada penaklukan wilayah. Pada periode Abu Bakar As-Siddiq ini memulai menaklukkan wilayah di luar Arab yang menjadi landasan bagi ekspansi Islam di berbagai belahan dunia. Pada zaman ini wilayah di sekeliling Arab ini sudah dijelajahi oleh Abu Bakar As-Siddiq ini untuk berdakwah agama Islam tersebut. Dan selanjutnya ada pengumpulan Al-Quran. Pada masa Abu Bakar dimulailah pengumpulan atau penyusunan Al-Quran yang isinya wahyu atau wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini diabadikan dalam Al-Quran tersebut menjadi mushaf yang kita kenal sekarang, yaitu yang berupa tulisan. Proses ini dilakukan dengan hati-hati pastinya dan Abu Bakar As-Siddiq ini memastikan bahwa wahyu yang diturunkan Nabi Muhammad SAW itu tercatat dengan baik. Untuk selanjutnya pada periode Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada periode beliau sudah membangun dan menaklukkan wilayah Islam. Pada kejayaan ekspansi Islam di bawah kepemimpinan beliau wilayah Islam meluas sangat pesat dan mencakup wilayah besar seperti Mesir, Palestina, Syuriah, Persia, dan lain sebagainya. Dan keutamaan pada periode beliau yakni dikenal dengan keadilan dalam kepemerintahan. Umar bin Khattab ini menetapkan sistem administrasi yang sangat efisien, termasuk pembentukan daerah-daerah yang diatur secara sistematis. Selain itu, beliau juga sangat peduli dengan kesejahteraan rakyat, baik dalam hal kebutuhan pokok maupun dalam hak-hak sosial lainnya. Dan selanjutnya, periode Umar bin Khattab ini juga menciptakan instansi Islam atau disebut dengan pendirian Baitul Mal, yaitu adanya sistem pajak atau zakat tersebut. Dan yang terakhir, pada kepemimpinan Umar bin Khattab yaitu penyusunan hukum Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini menyusun dan menegakkan hukum Islam dan menciptakan banyak ketentuan hukum yang mendasari sistem hukum Islam hingga hari ini juga. Dan selanjutnya sahabat Khulafaur Rasyidin pada periode Utsman bin Affan ini keutamaannya ada pada penyusunan dan penyebaran mushaf Al-Quran. Jadi pada periode Utsman ini Al-Quran
Pengumpulan Al-Quran dan berbentuk mushaf ini secara resmi disebarluaskan ke seluruh dunia. Dan keutamaan selanjutnya yaitu kestabilan wilayah Islam pada kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada saat itu Utsman dapat menstabilkan beberapa tantangan, yaitu seperti pemberontakan kecil dan kritik terhadap kebijakan politik beliau. Namun dia berhasil mempertahankan kekuasaan dan menyeimbangkan infrastruktur negara tersebut. Selanjutnya ada lagi yaitu memperluas wilayah Islam. Wilayah Islam terus berkembang pada periode Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, terutama di daerah Afrika Utara dan Asia Tenggara. Pada periode itu juga Islam mulai mengakar kuat di berbagai daerah. Dan selanjutnya lagi pada periode Ali bin Abi Thalib yang sangat dikenal. Pada periode Ali bin Abi Thalib ini keutamaannya yang pertama pada perang Siffin dan perpecahan umat. Pada masa kepemimpinan Ali ditandai dengan perpecahan yang cukup besar pada umat Islam. Peristiwa besar seperti perang Jamal dan perang Siffin antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah terjadi karena perbedaan pandangan dalam kepemimpinan. Namun Ali tetap berusaha mempertahankan keutuhan Islam dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan walaupun adanya sebuah perbedaan-perbedaan itu. Dan beliau juga dikenal sebagai kepemimpinan yang berani pada kepemimpinan militer ini. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang sangat berani dan terampil di medan perang. Beliau memiliki peran penting dalam banyak pertempuran sejak masa Nabi. Dan keutamaan periode beliau adalah keadilan dalam pemerintahan. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah pemimpin yang adilnya ada pemimpin. Jadi pada periode Ali bin Abi Thalib ini dikenal dengan kepemimpinan yang cukup besar. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini adalah dikenal sebagai pemimpin yang adil. Meskipun menghadapi banyak konflik internal, beliau tetap berusaha untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kebijaksanaan dalam pemerintahan. Ali sangat peduli terhadap hak-hak rakyatnya dan menegakkan hukum Islam itu sendiri.